Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Yuk kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, dengan kita membaca doa sebelum belajar, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, yuk kita buka kembali surat Al-Isra ayat 70. Ya. Anak-anak bisa dibantu oleh orang tua masing-masing di rumah untuk membuka Al-Qur'annya dan membacakannya ya. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bahri wal bahri fil bahri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, anak tahu sekarang kita mau belajar apa? Nah, berkaitan dengan ayat tersebut, kita masih belajar tentang penggunaan dari kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu kelebihan akal ya. Nah, jadi kita sekarang akan belajar tentang lanjutan dari materi membandingkan dan mengurutkan bilangan, yaitu apa? Yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi kita hari ini akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Tujuannya adalah agar nanti anak-anak mampu melakukan atau mampu menentukan hasil hitung dari penjumlahan dan pengurangan bilangan. Nah, yang kedua, anak-anak masih akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan, tapi dari hasil penjumlahan dan pengurangan yang kita lakukan ya. Tujuannya anak-anak nanti diharapkan mampu membandingkan dan mengurutkan hasil hitung dari penjumlahan dan pengurangan ya. Sudah siap dengan materi kita hari ini? Oke, yuk kita langsung masuk ke materi kita. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi kita yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan. Anak-anak, dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan ini ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan, yaitu kita tetap menggunakan nilai tempat, yaitu kemarin ada 3, apa saja? Ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi ketiga nilai tempat ini tetap kita butuhkan dalam menyelesaikan hasil hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Di sini Ustazah sudah punya contoh soal penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada penjumlahan, ada pengurangan.
kita langsung saja mengerjakan contoh soal yang pertama, yaitu 232 ditambah 24. Ya. Kita akan menggunakan cara dengan susun ke bawah. Nah, jadi kita lihat dulu. Angka pertama 232 ditambah 24 sama dengan titik-titik. Jadi, bilangan yang pertama ini merupakan bilangan ratusan, ya. Yaitu dengan nilai tempat ratusan adalah 200, nilai tempat puluhannya adalah 30, dan satuannya adalah 2. Untuk bilangan kedua, ini merupakan bilangan puluhan. Ya, jadi dia tidak punya ratusan, tidak punya nilai tempat ratusan, tapi dia punyanya puluhan, yaitu nilainya 20 dan satuan nilainya 4. Cara mengerjakannya adalah dengan susun ke bawah. Itu kita tulis kembali. 232 kita samakan antara satuan dengan satuan. Untuk yang bilangan pertama, satuannya adalah 2. Jadi, untuk bilangan yang kedua, satuannya adalah 4. Jadi, 4 ini kita tulis lurus dengan satuan dan satuan. Jadi, ini satuan, ini juga satuan. Ya. Lalu, yang kedua, puluhan. Jadi kita mengerjakan itu dari belakang. Puluhan, yang bilangan pertama puluhannya adalah 30, sedangkan bilangan kedua adalah 20. Jadi kita tuliskan juga puluhan dengan puluhan, ya. Ini puluhan. Nah, ini juga puluhan. Ya. Ini adalah ratusan. Sedangkan bilangan kedua tidak memiliki ratusan, jadi kita abaikan, ya, tetap kosong di bawahnya. Nah, setelah anak-anak sudah mengurutkan atau meletakkan kedua bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempatnya, sesuai dengan masing-masing nilai tempatnya, yaitu satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan juga lurus dengan ratusan. Nah, baru kita kerjakan, ya. Ini saya hapus, ya. Nah, kita beri garis di bawahnya dan tanda penjumlahan, karena ini kita akan menjumlahkannya, ya. Lalu kita langsung kerjakan. 2 mulai dari yang paling belakang, nilai tempat paling belakang, yaitu satuan, ya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Lalu selanjutnya puluhan dengan puluhan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 2 ditambah 0 karena dia tidak ada bilangannya, jadi kita anggap 0, ya. Jadi 2 ditambah 0 hasilnya sama dengan 2, atau 2 bisa langsung turun karena di sini kosong, ya. Nah, jadi kita sudah bisa menemukan hasilnya. 232 ditambah 24 sama dengan ini adalah hasilnya 256. Kita tulis di sini. Nah, kita sudah berhasil menyelesaikan soal yang pertama, ya, dengan cara susun ke bawah. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 yaitu 172 ditambah 805 sama dengan titik-titik. Caranya juga sama.
Kita tulis kembali 172. Nah, ini kita luruskan juga. Satuannya dari bilangan yang pertama adalah 2. Bilangan yang kedua adalah 5. Tulis di sini. Puluhannya bilangan pertama adalah 7. 70. Yang kedua adalah 0. Kita tulis 0. Ratusan bilangan pertama adalah 100 atau 1 ya. Kita tulis bilangan kedua. Bila tempat ratusannya adalah 800 atau 8. Jadi kita tulis 8-nya lurus dengan 1. Baru kita jumlahkan ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan ya. Oke, kita jumlahkan 2 ditambah 5 sama dengan 7. 7 ditambah 0 sama dengan 7. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Nah, sudah ketemu hasil penjumlahan dari 172 ditambah 805 sama dengan 977. Kita tulis di sini. Ya. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham cara dalam menyelesaikan penjumlahan bilangan. Jadi, nilai tempatnya kita luruskan dengan nilai tempat yang sama, ratusan dengan ratusan, puluhan lurus dengan puluhan, dan satuan juga lurus dengan satuan. Ya. Ini ya. Sekarang yang ke soal ketiga. Nah, soal ketiga yaitu pengurangan, ini juga sama dengan caranya sama dengan penjumlahan ini. Ya. Caranya juga sama, kita juga menggunakan nilai tempat, ratusan, puluhan, dan satuan. Caranya juga kita menggunakan susun ke bawah. Nggak usah dihapus dulu ya. Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 3, yaitu 147 dikurangi 29. Caranya juga sama, kita tulis dulu 147. Nah, kita uruskan lagi. Bilangan pertama satuannya adalah 7. Sedangkan bilangan kedua satuannya adalah 9. Kita tulis di sini. Lalu puluhan dari bilangan pertama adalah 40 atau 4. Bilangan yang kedua adalah 20 atau 2. Jadi kita samakan, kita luruskan. Sedangkan bilangan pertama nilai tempat ratusannya adalah 100 sama 1. Bilangan kedua tidak memiliki nilai tempat ratusannya. Jadi kita abaikan, tidak saya tulis. Nah, baru kita kasih garis lagi seperti yang tadi. Tapi lambangnya adalah pengurangannya. Karena ini adalah kita mau menghitung hasil pengurangan. Lalu cara mengerjakannya bagaimana? Sama seperti tadi. Satuan dikurangi dengan satuan. Puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusannya. Sekarang kita lihat satuannya di sini ada 7 dan 9. Berarti 7 dikurangi 9. Gimana caranya 7 kurangi 9? 7 kan lebih kecil dari 9. Tidak bisa, ya kan? Jadi 7 permennya 7 dikurangi, mau dikasihkan ke orang sebelahnya 9, tidak ada, tidak bisa ya. Karena tidak bisa, kita pinjam dari puluhan. Dia satuan, di depannya puluhan ada di depannya satuan ada puluhan. Jadi kita pinjam ke puluhannya. Berapa puluhan dari bilangan yang pertama ini? Berapa puluhannya? Adalah 4 ya, atau 40. Jadi puluhannya adalah 4. Nah, angka 4. Jadi ini kita pinjam 10 karena dia puluhan. Jadi kita pinjamnya itu 10. Kita pinjam 10 dari 4 ini ya. Kita pinjam 10, taruh di sini. Nah, sedangkan 4 diambil 10 kan dari 40 karena dia puluhan, berarti dia ini sebenarnya nilainya 40. Jadi 40 diambil 10 atau dikurangi 10, sisa
30. Nah, 30 tapi kita nulisnya 3. Ya, 3 saja. Nah, terus lalu kita bisa menjumlahkan satuannya sekarang. Jadi 7 ini sekarang sudah berubah jadi 10. Karena dia sudah meminjam 10 dari bilangan puluhan, yaitu 40. Jadi sekarang 10 ini kita tambahkan dengan 7-nya. Jadi 10 ditambah 7 sama dengan 17 ya. Jadi sekarang ini sudah menjadi 17. Nah, 17 sekarang jadinya itu 17 dikurangi 9. Berapa 17 dikurangi 9? Hasilnya sama dengan 8. Jadi yang tadi 7 ini angka bilangan 7, satuan 7 sudah meminjam atau meminta puluhan dari 4 menjadi 10 tambah 7. Ini kita dapat dari 10 ditambah 7 ya. Jadi puluhan dan satuan. 7 menjadi 17, yaitu 17 kurangi 9 sama dengan 8. Ini 4 tadi karena diambil puluhan, diambil 1 puluhannya, diambil 1 jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Tapi tadi 1 itu berupa puluhan menjadi 10 ya. Jadi sekarang ini menjadi 3 ya. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, 1 tidak ada dikurangi 0, 1. Nah, jadi hasil pengurangan dari 147 dikurangi 29 adalah 118. Nah, kita sudah menemukan hasilnya yaitu 118. Nah, sampai sini coba anak-anak pahami cara-caranya dalam melakukan pengurangan. Jadi langkah-langkahnya ya. Bagaimana yang harus kita lakukan pertama kali ya. Tuh. Sekarang kita langsung ke soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah 526 dikurangi 320 sama dengan, sama caranya. Kita tulis yang bilangan pertama yaitu 526 dikurangi 320. Kita teruskan satuan dengan satuan. Bilangan pertama satuannya adalah 6, bilangan kedua 0. Bilangan pertama puluhannya adalah angka 2 ya. Yang bilangan 2, yang kedua puluhannya juga adalah angka 2. Sedangkan ratusan ya, semuanya punya ratusan ya. Ratusan dari bilangan pertama adalah 5, nilainya 500. Sedangkan bilangan yang kedua adalah 3, nilainya 300 ya. Kita luruskan ini. Baru kita beri garis dan beri lambang pengurangan. Lalu kita kerjakan sama seperti tadi ya. Satuan dikurangi satuan. 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Lalu 2 puluhan dikurangi puluhan. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 5 ratusan dikurangi ratusan, yaitu 5 kurangi 3 sama dengan 2. Nah, ini sudah ketemu 206. Jadi ini hasilnya 206. Nah, itu ya anak-anak cara untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan. Nah, itu ya anak-anak, tadi kita sudah melakukan menentukan hasil dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Kemarin anak-anak sudah mencoba membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah, sekarang kita mencoba kembali dengan membandingkan hasil penjumlahan dan hasil pengurangan ya. Dalam membandingkan, anak-anak masih ingat apa saja yang kalimat
yang ada pada saat membandingkan dua bilangannya. Yaitu ada 3 kemarin kan. Yang pertama ada lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, sekarang coba kita mau membandingkan bilangan hasil penjumlahan dari soal nomor 1 dan soal nomor 2. Di 256 dan 982. Kira-kira ini lebih besar, lebih kecil, apa sama dengan? Bagaimana caranya kemarin? Kita lihat ratusannya. Di bilangan pertama ratusannya adalah 200 ya. Sedangkan yang bilangan kedua adalah 900. Kita tulis dulu. 200 dan 900 ya. Nah, ini ternyata ratusannya berbeda, berarti kita sudah bisa mengetahui hasilnya nanti ya. Berarti 200 ini lebih besar dari 900, lebih kecil dari 900, atau sama dengan 900. 200 ini adalah lebih kecil dari 900. Nah, berarti kita sudah bisa dapat menyimpulkan. Berarti jadi 256 lebih kecil dari 982 ya. Karena ratusannya sudah berbeda, kita otomatis sudah dapat menentukan hasil akhirnya atau kesimpulannya ya. Ini, nah hasilnya begini. Sekarang kita membandingkan soal nomor 3 dan nomor 4, yaitu 118 dan 206. Nah, kita lihat kembali ratusannya. Bilangan pertama ratusannya adalah nilainya 100. 100 dan bilangan kedua ratusannya adalah 200. Nah, ini juga berbeda ternyata. Berarti kita harus berhenti sampai sini, tidak usah melihat puluhan dan satuannya. Kita lihat berarti 100 ini lebih besar dari 200, lebih kecil dari 200, atau sama dengan 200. 100 ini juga ternyata lebih kecil dari 200. Nah, jadi kita sudah bisa menyimpulkan. Jadi 118 lebih kecil dari 200 ya. Tuh. Nah, kita sudah membandingkan. Sekarang kita urutkan. Saudara mau mengurutkan dari soal nomor 1 sampai 4 ini dari yang terkecil. Coba urutan dari yang terkecil. Dari yang terkecil. Nah, kita lihat lagi ratusannya. Yang pertama 200, yang kedua 900, lalu yang ketiga 100, yang terakhir adalah 200. Berarti yang terkecil adalah berapa? Kita punya 200. Kita tulis ya. Ratusan. Ada 200, 900, 100, dan yang terakhir 200. Nah, berarti yang paling kecil adalah yang mana? Yang 100. 100 ini milik dari nomor 3, yaitu 118. Berarti kita tulis yang pertama sendiri adalah yang 118. Nah, lalu yang berapa? Lalu 200. Nah, ternyata 200-nya ada 2. Berarti kita lihat kalau ada 2, berarti dia sama. Kita lihat puluhannya ya. Puluhan dari
256 dan 206 yaitu 50 dan 0 ya. Berarti yang paling kecil adalah 50 atau 0? Adalah yang 0 ya. Berarti 0 ini milik dari 206 ya. Berarti yang kita tulis nomor 2 adalah 206. Lalu bilangan yang mana? 256. Dan yang terakhir adalah 982 ya. Nah, jadi kita sudah bisa menurutkan dari yang terkecil yaitu 118, lalu 206, 256 dan yang terakhir adalah 982. Tuh. Nah, kalau kita mau mengurutkan dari yang terbesar, bisa kita langsung balik saja. Berarti dari yang sini 982, 256, 206 dan yang terakhir 118 ya. Itu mudah kan anak-anak? Nanti anak-anak bisa dengan dibantu orang tuanya sambil memahami kembali, membandingkan dan mengurutkan bilangan. Dan juga materi kita yang pertama tadi yaitu penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau Ustazah tadi memberi contoh dengan cara pendek, nah anak-anak bisa menggunakan cara yang lain. Tapi biasanya kita lebih mudah dengan menggunakan cara pendek karena itu yang tercepat ya. Nah, tidak terasa sudah habis materi kita pada hari ini. Nah, jadi anak-anak nanti bisa mengerjakan latihan soal yang akan Ustazah bagikan dan anak-anak bisa dibantu oleh orang tuanya untuk mengerjakan soal-soal tersebut, yaitu seputar tentang penjumlahan dan pengurangan serta membandingkan dan mengurutkan dari hasil penjumlahan dan pengurangan tersebut ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.